Masih tentang change management, kali ini kita akan membahas mengenai sigmoid curve atau kurva yang berbentuk seperti huruf S yang tertidur. Huruf S yang tertidur di mana kita bisa menganalisis dalam melakukan perubahan. Huruf S itu menandakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, apakah dia perusahaan, apakah pemerintah daerah, provinsi, negara, kabupaten, kecamatan, atau industri, atau barangkali sebuah negara. Semuanya melewati tahapan-tahapan seperti berbentuk huruf S yang tidur ini. Inilah sebuah siklus. Dan siklus itu bisa bergerak naik. Suatu ketika akan mencapai puncaknya. Dan setelah puncak dia akan turun ke bawah. Menjadi pertanyaan di mana kita melakukan perubahan dan apa masalahnya ketika kita melakukan perubahan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita yang saya alami di Kalimantan Timur. Sebuah provinsi yang dikenal sebagai lumbung energi Indonesia. Bagaimana tidak menjadi lumbung? Di daerah itu selain ada minyak dan gas yang luar biasa, sehingga Pertamina dan hampir semua perusahaan minyak asing yang besar-besar, bahkan perusahaan gas asing, berduyun-duyun datang ke sana. Di Balikpapan, Anda akan menyaksikan di situ ada banyak orang-orang asing yang datang dari mancanegara, menjadikan Balikpapan sebuah metropolitan yang luar biasa. Dan juga kalau Anda pergi ke daerah pedalaman, dulu daerah tersebut dikenal sebagai daerah penghasil kayu. Tapi kayu pergi, rakyat tidak dapat apa-apa. Yang didapat adalah hutan yang sudah mulai gundul. Setelah kayu, kemudian masyarakat melihat selain minyak dan gas, masyarakat mendapatkan limpahan kekayaan alam lain, yaitu batu bara. Tetapi kita ketahui batu bara sekarang eranya telah berakhir. Dan kalau Anda naik pesawat dari udara, Anda akan menyaksikan di bawah hutan-hutan itu tidak hanya gundul, tetapi juga telah dikorek begitu dalam. Di bawahnya kita menyaksikan begitu banyak danau. Ada yang airnya begitu jelas biru, tandanya dia mungkin agak dalam. Tetapi juga ada yang berwarna kecoklatan. Dan itu tidak ditutup, tidak ada proses reklamasi sama sekali. Provinsi itu adalah provinsi lumbung energi, kaya dengan energi. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi di daerah tersebut justru mengalami defisit energi. Defisit dalam arti kata listrik tidak berkembang dengan baik. Masyarakat di rumah-rumah tidak mendapatkan listrik dengan baik. Bahkan listrik kalau sudah lewat jam 6 malam banyak daerah yang listriknya mati. Bahkan ada pula di daerah pedalaman tertentu yang listriknya tidak sampai ke sana. Maka inilah yang menjadi keprihatinan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faruk Iksak. Gubernur Awang Faruk sadar betul bahwa rakyatnya harus diajak berbicara. Maka ia mengundang seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, sebelum dilakukan pemilihan umum, sehingga semua calon legislatif dia undang. Dia berikan perspektif. Nanti kalau kalian terpilih sebagai wakil rakyat, kalian tahu apa yang sedang saya pikirkan dan akan saya jalankan. Saudara sekalian, kalau kita bicara perubahan, maka tahapan dalam kurva S tadi bisa dilakukan dalam banyak titik di sini. Ada yang memilih ketika, katakanlah di Kalimantan Timur, titiknya sudah berada di bawah. Titik yang luar biasa, jauh ke bawah, artinya Kaltim sudah tidak punya apa-apa lagi. Di titik yang paling bawah ini, kita tidak menyebutnya manajemen perubahan. Kita menyebutnya sebagai manajemen krisis. Kenapa? Karena pada tahapan itu sesungguhnya kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak mempunyai uang yang cukup, kita tidak mempunyai SDM yang masih mau bersama kita. SDM yang bagus sudah pasti menjadi rebutan bagi semua perusahaan-perusahaan kelas dunia. Jadi kita sudah ditinggalkan oleh mereka. Ketika mereka tahu bahwa kita sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka satu persatu pun menyeberang menggunakan skoci meninggalkan kapal induk. Selain SDM, uang sudah tidak ada, juga teknologi tidak ada, reputasi, segala hal sudah tidak kita punya lagi. Bahkan aset pun sudah tidak ada. Ini tentu merisaukan bagi kita semua. Ini adalah titik di bawah yang kita sebut sebagai titik krisis. Pada titik krisis, strategi seorang pemimpin adalah menghentikan perdarahan. Seperti seorang gadis yang mempunyai wajah cantik, orang tua bercita-cita menjadikan anaknya seorang model. Dia dilatih sekolah model, tapi suatu ketika dia mengalami kecelakaan. Pilihannya hanya dua. Operasi bibirnya, karena bibirnya mengalami gangguan,
atau kakinya. Dan dokter menyarankan kakinya ini harus diamputasi. Tapi karena orang tua hanya melihat yang gampang, yang terlihat, yang menyangkut masa depannya, bahwa wajahnya harus cantik, itu adalah modal bagi dia. Maka orang tua seringkali mengatakan, bibirnya saja dok, kakinya biarkan saja. Padahal dokter mengatakan, kalau kakinya harus diamputasi, kalau tidak diamputasi, anak ini tidak mempunyai masa depan lagi. Walaupun mukanya tetap cantik, dia tidak memiliki masa depan. Itulah stop the bleeding. Dokter mewajibkan kita menghentikan perdarahan sebelum melakukan operasi yang lebih penting lagi. Stop the bleeding, stop perdarahan. Dalam perusahaan, kondisinya adalah perusahaan sudah tidak punya uang lagi. Cash in and out, gapnya sudah demikian besar. Yang membuat perusahaan hidup adalah cash flow. Itu adalah aliran darah, bukan profit atau loss. Profit atau loss atau kerugian itu dinyatakan lewat pembukuan dengan menggunakan tenaga accounting, dan mereka kemudian memberikan saran-saran, memberikan masukan, kemudian kita hitung. Dan di situ adalah laba rugi secara accounting. Tetapi mati hidupnya perusahaan adalah ada uang yang masuk, ada uang yang keluar. Artinya uang yang masuk harus lebih banyak daripada uang yang keluar. Nah, kalau krisis terjadi perdarahan, artinya yang keluar itu jauh lebih banyak daripada yang masuk. Tidak banyak perusahaan yang menyadari bahwa rugi bertahun-tahun dapat mengakibatkan perusahaan mengalami bleeding. Di pemerintahan Kaltim, kalau kondisi ini bertahun-tahun terus dilakukan dan orang mendiamkan, maka Kaltim akan masuk ke tahapan yang kita sebut krisis. Dan krisis itu tentu saja bukan saat yang tepat untuk melakukan perubahan. Awang Faruk sadar persis terhadap kejadian itu dan dia mengerti sigmoid curve. Maka yang dilakukan oleh Awang Faruk adalah melakukan perubahan sebelum kondisinya jauh ke bawah. Kaltim masih mempunyai uang yang cukup besar. Bagi hasilnya lumayan, walaupun bagi hasilnya kalah besar dengan daerah-daerah otonomi khusus. Tapi uangnya masih ada. Sementara batu bara, beruntung saat ini dunia tengah mengalami kelusuhan. Pertumbuhan ekonomi Cina melambat. Impor batu bara dari Cina pun turun. Yang berakibat kita tidak bisa ekspor lagi dalam jumlah besar. Bahkan pemerintah telah menurunkan aturan, sekarang semuanya harus membuat smelter, harus diolah. Tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini adalah kesempatan melakukan perubahan. Kaltim masih memiliki resources, bahkan sebagai putri yang cantik masih dapat mendatangkan SDM-SDM bagus dari berbagai tempat untuk membangun Kalimantan Timur. Di tengah masyarakat Kaltim itu, ia menyuarakan tentang perubahan. Dan dari berbagai hal masyarakat mengajukan saran-saran politik begitu keras. Akhirnya Awang Faruk mengatakan, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta support moral dari saudara-saudara sekalian. Support moral. Mengapa support moral? Jawabnya adalah ketika pemimpin melakukan perubahan, maka pemimpin ini pun akan dicaci maki. Pemimpin ini dianggap tidak becus. Pemimpin ini dianggapnya memberi janji. Pemimpin ini tidak bisa melaksanakannya. Hari ini dibangun, besok jadi. Ini bukan negeri sangkuriang. Hari ini kita tendang semua, kita bermimpi sebentar. Dalam satu malam ketika ayam berkokok, maka seluruh sudah jadi. Seluruh bangunan sudah jadi. Ini bukan negeri sangkuriang. Ini adalah negara yang harus dibangun dengan perencanaan. Dan karena ini adalah daerah yang terisolasi, maka yang harus dibangun adalah infrastruktur. Infrastruktur. Pelabuhan, bandara, jalan tol, kawasan industri, listrik, termasuk infrastruktur sosial, sekolah, lapas, dan lain sebagainya. Mana mungkin ini semua dibangun dalam setahun 2 tahun. Pelabuhan Anda rencanakan hari ini, perencanaannya barangkali butuh setahun. Setelah itu Anda harus mempersiapkan siapa saja yang akan terlibat. Anda harus lakukan pembebasan lahan. Anda harus cari investornya. Kemudian Anda bangun yang bisa selesai 2 tahun, 3 tahun. Tapi proses lainnya perlu waktu sekitar 2-3 tahun lagi. Artinya barangkali 2 term periode seorang gubernur belum tentu selesai. Oleh karena itu, maka ketika dibongkar, terjadilah caci maki. Dan semua orang akan mengatakan mimpi itu gubernur. Dan saya merasakan itu. Naik pesawat dari bandar udara di Balikpapan,
Pesawat kecil, kami menuju ke Samarinda. Di atas pesawat, di sebelah saya duduk seorang pengusaha. Dan saya kemudian ditunjukkan, Pak, lihat itu di bawah, jalan tol. Dari atas udara saya menyaksikan jalan itu hanya berupa tanah dan hanya terjadi pintu gerbangnya saja. Sedangkan jalan terusnya tidak selesai dibangun-bangun. Belakangan saya jadi mengerti, rupanya persoalannya ada di pusat, di mana pemerintah pusat memberikan izin yang setengah-setengah. Masalah perizinan yang bertele-tele memerlukan waktu penyelesaian bertahun-tahun. Sementara masyarakat di sana mengatakan jalan untuk maling kayu diberikan, tapi jalan untuk membangun jalan tol tidak diberikan. Padahal itu berada berdampingan. Dan akibatnya masyarakat atau pengusaha yang saya temui di pesawat mengatakan ini proyek mimpi Pak Gubernur. Artinya ada harapan tetapi tidak ada penyelesaian. Demikianlah ketika orang melakukan perubahan, dia harus siap untuk menghadapi cacian dari masyarakatnya. Masyarakat yang tidak sabar, masyarakat yang ingin segera mendapatkan hasil, masyarakat yang beranggapan ini jalan tak berujung. Demikianlah di Indonesia. Ketika seseorang membangun infrastruktur, alamak, ini begitu menyakitkan. Yang berakibat sekarang kita saksikan. Teman saya, Saudara Faisal Basri, bahkan pernah mengatakan, di Indonesia ternyata jeruk mandarin harganya jauh lebih murah daripada harga jeruk beras tagi. Padahal di kampungnya, di Sumatera Utara, harga jeruk beras tagi begitu murah. Tetapi tidak bisa dijual di ibu kota dan di kota-kota lain dengan harga yang murah. Dan akibatnya tidak bisa bersaing. Karena ongkos transportasinya begitu mahal. Kenapa transportasinya begitu mahal? Karena infrastrukturnya buruk. Karena pelabuhannya tidak dibangun. Lautnya bukan laut dalam yang dibangun pelabuhannya. Kemudian mengakibatkan dermaganya juga kecil-kecil. Yang berakibat kapal-kapal besar dengan jumlah kontainer yang besar tidak bisa merapat dengan baik. Dan akibatnya kapal untuk bongkar muat membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini baru di bagian Indonesia Barat. Bagaimana di Indonesia Timur? Makin ke timur, makin sedikit infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu maka membongkar infrastruktur adalah sebuah pekerjaan besar seorang pemimpin. Ia menjadi tidak populer, ia akan ditertawakan. Dan kalau kita mengharapkan perubahan, kita hanya bisa berharap adanya support moral dari masyarakat. Dan ini tidak mudah. Apalagi Anda melakukan apa yang disebut dengan rembuk rakyat. 2 kali saya mengikutinya. Dan saya menyaksikan rakyat semakin lantang atas nama demokrasi untuk mencaci maki pemimpinnya. Itu adalah situasi di mana kita melakukan perubahan dalam sigmoid curve ketika kita berada pada titik di masih agak atas sedikit. Bukan di bawah. Di bawah ini kita menyebutnya sebagai krisis. Di tengah-tengah agak ke atas sudah agak turun. Tetapi kita masih mempunyai sumber daya yang memadai lah. Ini kita sebutnya turn around. Maka judul buku saya yang saya tulis tahun 2005. Di sini judul besar adalah change. Tetapi di bawahnya ada kalimat. Tak peduli berapa jauh jalan salah yang Anda jalani. Putar arah sekarang juga. Now, putar arah. Dan pada titik itu kita harus melakukan turn over, turn around, balik. Sebelum itu menjadi titik yang terendah.